di mana tugasnya harus disosialisasikan kepada warga sekolah, khususnya pendidik dan tenaga pendidikan, sehingga momen ini pas untuk beliau mensosialisasikan programnya atau kegiatannya. Sebenarnya kegiatan ini kamu secara minta izin ke saya waktu kita ada pemantapan kurikulum kemarin dengan Pak Menteri Kedua MKS, tapi karena begitu padatnya acara sehingga tidak ada waktu untuk beliau. Oleh itu pada kesempatan ini setelah memberikan informasi kepada saya tadi malam, saya mengatakan bahwa setelah kita berikan waktu di awal kegiatan sekitar 10 sampai 15 menit sekaligus menunggu teman-teman kita yang mungkin sementara dalam perjalanan. Dengan memperhatikan waktu yang ada, saya persilakan kepada Abdul Muiz untuk menyampaikan materinya dan program-programnya dari kegiatan guru dan kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Alak, yang Bupati, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 6 Alak, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam ruangan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan tugas tentang calon guru kita, dan materi ini saya menganggap bahwa sesuatu yang sangat penting. Karena kenapa materi ini dari modul 1 sampai 4, kenapa cuma modul ini yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai bahwa judul yang akan kita bawakan, yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian hari ini adalah diseminasi budaya positif. Ini budaya positif. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah budaya, ya, tentu masih hal yang sangat bagus atau hal yang sangat baik ketika kita berbicara masalah budaya positif ini. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ternyata budaya positif ini adalah, nah, di sini ada istilah disiplin positif. Berarti yang dimaksud dengan disiplin positif di sini adalah berkaitan, tentunya Bapak dan Ibu sudah sangat mengetahui tentang disiplin, berkaitan dengan tata tertib, kemudian teratur atau kepatuhan terhadap peraturan. Bahkan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin itu adalah kontrol diri, kemudian yang mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip tentang nilai-nilai kebajikan atau kebaikan universal. Nah, berbicara masalah budaya positif ini, maka ada beberapa unsur yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, perubahan paradigma. Paradigma, barangkali Bapak dan Ibu sudah sangat paham tentang paradigma ini. Ketika kita bicara masalah student center dengan teacher center, kurikulum Merdeka sekarang ini menginginkan kita untuk menjadi student center atau teacher center. Dan kurikulum Merdeka mengatakan bahwa seharusnya kita menjadi menerapkan pendidikan sekarang menjadi student center. Kemudian ada beberapa paradigma, ada beberapa yang istilah-istilah di sini yang kemudian
menjadi pemikiran kita untuk melihat dunia sekarang ini sebagai seorang guru, yang mana itu tentang teori stimulus dengan teori kontrol, bagaimana menghadapi memandang dunia ini. Ketika kita berbicara berkaitan dengan pemahaman bahwa realitas kehidupan kita sama, mari kita Bapak Ibu kita bisa bandingkan ini. Ada dua perkataan. Realitas kebutuhan kita sama. Kemudian di teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Kira-kira kalau kita berada di dalam kelas, yang mana yang paling cocok yang kita terapkan ini? Realitas kebutuhan murid kita itu sama atau realitas kebutuhan murid-murid kita berbeda? Kemudian ada kata-kata perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu teori stimulus respon. Kemudian teori kontrol mengatakan semua perilaku itu ada maknanya, ada kaitannya, ada tujuannya. Semua perilaku itu ada pilihan. Nah, kalau kita terapkan di dalam kelas, kira-kira yang mana? Semua perilaku itu atau semua kesalahan itu sebagai suatu kesalahan, sebuah perbuatan buruk sebagai suatu kesalahan, atau semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan di kurikulum Merdeka ini kita untuk memahami tentang teori kontrol, kita tinggalkan stimulus respon dan masuk ke dalam teori kontrol untuk melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian unsur yang kedua yaitu, saya percepat saja, konsep disiplin positif. Nah, kalau kita berbicara masalah disiplin positif, berarti adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa ada hubungan atau hadiah. Disiplin positif ini fokus pada arahan, bukan pada mencari-cari kesalahan. Kemudian selanjutnya ada tentang keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas ini dituntut di kurikulum Merdeka ini untuk membuat keyakinan kelas sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini tentang keyakinan kelas. Kita catat-catat hal yang perlu disiapkan, yang perlu diterapkan di dalam kelas, aturan-aturan yang perlu disiapkan di dalam kelas bersama dengan murid-murid kita, kemudian ditandatangani secara bersama, dan itu menjadi keyakinan kelas di dalam melakukan pembelajaran pada hari itu. Kemudian selanjutnya saya percepat, ada unsur yang paling penting juga adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami, yang perlu kita yang perlu kita tahu. Yang pertama itu adalah kasih sayang. Ya, ternyata kasih sayang itu sangat diperlukan oleh seseorang. Kemudian ada kekuasaan atau power. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia yang mungkin kita bisa pahami ketika kita menghadapi murid-murid di kelas. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, ini barangkali kita bisa melihat di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di mana kita berada selama ini? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai seorang yang selalu membuat murid-murid kita bersalah? Apakah kita memposisikan diri sebagai teman daripada anak-anak kita? Apakah kita sebagai pemantau dan manajer? Untuk melihat apakah di posisi mana kita, berarti ada beberapa perkataan di sini. Contoh, kalau kita seorang penghukum, biasanya kita mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kamu selalu saja salah. Biasanya kita seperti itu, berarti seorang penghukum. Selalu atau pasti selalu yang terakhir selesai. Itu sering kata-kata yang sering terjadi ketika kita seorang penghukum. Nah, penghukum ini nadanya suara tinggi, tinggi. Bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari-jarinya menunjuk-nunjuk kepada atau menghardik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada sebagai
pembuat merasa bersalah. Salah satu contohnya misalnya kita mengatakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ternyata kita berada di posisi merasa bersalah. Kemudian kalau kita menjadi sebagai seorang teman, ini sebenarnya bagus sekali kalau kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Cuman di akhir daripada catatan ini ada juga kelemahan ketika kita menjadi seorang teman. Ya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru. Ya. Nah, biasa juga saya juga pernah menerapkan ini menjadi seorang teman. Sebagai teman untuk anak-anak, ternyata efeknya adalah biasanya kita ketemu dengan anak-anak, dia mengatakan halo Pak, halo Bu. Itu salah satu kelemahannya ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Kemudian sebagai pemantau, ada kata-kata di sini, ya, misalnya apa yang kamu lakukan, ya, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa melihat di sini nadanya, suaranya datar, ya, bahasa tubuhnya formal, ya, biasa-biasa saja. Kemudian ada seorang manajer. Nah, dituntut kita untuk kurikulum mereka ini kita menjadi seorang manajer. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang sulit menurut saya untuk menjadi seorang manajer. Ya. Posisi di manajer ini adalah bagaimana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini ada kata-kata apa yang kita yakini, ya, keyakinan kelas maksudnya, dan perkataan yang lain. Kemudian yang terakhir dari pemaparan saya ini adalah ada sebuah istilah baru yang saya dapatkan tentang segitiga restitusi. Ini adalah pemahaman baru bagi saya, dan barangkali ini yang sangat disarankan ketika kita menangani seorang siswa yang bermasalah. Dan ada 3 tahapan yang penting di dalam di dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Ketika kita menghadapi murid, makanya yang perlu kita adalah identitas menstabilkan identitas. Bagaimana membuat murid itu merasa diperhatikan. Mengubah identitas murid dari perbuatan salah menjadi seseorang yang memberikan perhatian, ya, orang yang sukses. Kemudian langkah yang kedua daripada segitiga restitusi ini adalah validasi kebutuhan. Jadi ternyata ketika murid-murid kita bersalah, ternyata biasanya ada juga kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, jadi biasanya dijelaskan apa kebutuhan dan kenapa seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang telah kita sepakati sebelumnya. Saya kira pemaparan singkat dari saya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau ada masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perkembangan kedepannya, bisa saya sangat-sangat mengharapkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berikan aplaus dulu kepada itu tadi pemaparan dari guru penggerak kita. Mudah-mudahan dari paparan apa yang disampaikan oleh Pak Muis tadi, sedikit banyaknya ada yang kita bisa manfaatkan atau gunakan dalam proses pembelajaran di kurikulum merdeka nantinya, karena kita tahu persis bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Muis tadi itu seiring sejalan apa yang pernah kita ikuti di dalam workshop beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Muis dan selamat sekaligus tetap melanjutkan
program-program di guru penggerak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, oke. Hari ini adalah hari pertama belajar. Ini kita mau belajar apa ini? Inggris. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Hal-hal yang kita imbuhkan tentang kelas kita ini. Apa yang kita mau di dalam kelas ini? Bagaimana pembelajaran yang kita mau di dalam kelas ini? Mau bagaimana di dalam kelas ini? Ya, oleh karena itu semua sebentar harus menuliskan keinginannya di dalam kelas ini. Kelas ini harus begini dan lain-lain sebagainya. Ya, siapa? Oke. Ya. Oke, bikin seminimal 5. Setiap siswa harus masuk kelas tepat waktu, misalnya. Ya. Coba. Dan nenek semua pokoknya tulis semua apa yang Anda inginkan di dalam kelas ini. Iya. Oke, bisa? Ya. Gimana? Kerja yang diinginkan dalam kelas ini, ya, kesepakatan kelas karena kita mau sepakati nanti. Ya, misalnya 5 bisa. Dicatat harus punya pikiran yang bagus, konsentrasi. Ya, tulis. Ditulis nah.
Siapa punya ini? Kita pasang kartu. Siswa di dalam kelas ini masuk tepat waktu. Setuju tidak? Oke, kita harus masuk tepat waktu. Ya, bagus sekali pendapatnya ini, luar biasa. Saling menghormati? Harus saling menghormati di dalam kelas ini. Tapi bukan hormat grad. Ya, bukan. Ya, bukan hormat grad. Ya. Tetapi memperlakukan semua teman-teman kita dengan baik. Itu yang dimaksud dengan saling menghormati. Bagus sekali pendapatnya ini. Saya ingin supaya tidak bolos. Tidak bolos. Kira-kira kalau siapa yang bisa mengubah ini menjadi kalimat positif? Ini kan kalau ada tidak di sini. Saya ingin siswa di dalam kelas ini tidak bolos. Ya, ada kata tidak. Saya mau ada siswa yang mengubah kata ini menjadi kata positif, karena kata tidak di sini berarti kata negatif. Jadi kita ini selalu membuat kata-kata positif. Contohnya ini, saya tidak bolos. Kira-kira bagaimana caranya supaya tidak ada kata tidak tetapi sama maknanya? Nah, apa? Apa? Susu, nah ada kata tidak? Apa namanya? Ya, ada kata tidak. Apa? Saya ingin bolos. Bolos ini ada, saya ingin bolos. Katanya ini adalah pulang tepat waktu. Ini sama dengan tidak bolos ini. Ya. 5. Saya ingin taat pada guru. Ya. Taat pada guru? Ya. Taat sama? Ya, kita saling menghargai, menghormati begitu. Siswa mau gurunya datang tepat waktu. Setuju? Atau gurunya tidak datang tepat waktu? Ya, kalau siswanya datang tepat waktu, ya otomatis gurunya ya harus lebih datang tepat waktu begitu. Iya dong? Oke, dibungkus semua ini. Iya, bagus. Kita kasih pindah ke sini. Ini. Oh, siapa yang tinggi sekali apalagi ini kan? Wah, tapi banyak coretan. Kelas bersih saudara tadi tuh. Ya, kelas bersih. Semua kelas kompak dan bekerja sama. Iya. Kompak tetap kompak di dalam kelas ini, tidak boleh ada yang saling anu. Tetapi jangan kerjasama dalam ujian. Ini kerjasama di sini. Kerjasama membersihkan, menjaga kursi-kursi coretan dan lain sebagainya.
Siswa mengikuti upacara di dalam kelas maksudku. Berarti kita buang ini lah. Kita buang ini. Iya. Tidak usah mengikuti upacara di dalam kelas. Ini kita untuk kelas dulu. Menghargai guru. Saling menghargai sudah cocok ya. Jadi tidak usah istilah menghargai guru, menghargai siswa, tetapi kita kata-kata saling menghargai. Saling menghargai itu guru menghargai Anda semua menghargai gurunya dan siapapun, ya guru siapapun. Oke. Belajar setiap hari. Belajar setiap hari bagus ini. Maksudnya kira-kira apa kata-kata yang bagus ini belajar setiap hari? Belajar sesuai jadwal. Iya, belajar sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Yang kedua, tidak boleh bolos. Apa kata negatifnya, apa kata positifnya tadi itu tidak boleh bolos? Boleh bolos. Pulang deh, Iya, pulang pada waktunya. Menyapu setiap piket. Menyapu setiap sama saja kalau menjaga kebersihan sudah ada tadi. Sudah ada. Saya tidak mau terlambat pergi ke sekolah. Oh ini bagus ini. Jangan sampai lagi ada yang ini sudah kesepakatan ini dan sebentar ini kita akan sepakati bersama ke sekolah. Apa kata positifnya ini? Saya tidak mau terlambat ke sekolah. Jadi apa kira-kira supaya ada kata tidak di sini dihilangkan? Iya betul sekali Sakra. Tepuk tangan dulu untuk Sakra. Bagus. Bagus semua berarti kelas ini semangat untuk belajar. Bersih. Oke, sudah dibungkus tadi itu sudah banyak yang bersih. Berarti memang kelas kita ini harus selalu bersih. Saling menghargai dan bekerja sama. Sudah ada tadi toh? Saling menghargai dan kompak di dalam menyelesaikan sesuatu. Ya. Kalau disuruh guru atau apa saja, ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Jangan ada yang bekerja sendiri-sendiri. Bekerja bersama-sama. Guru tidak pilih kasih. Apa yang dimaksud yang tidak pilih kasih? Kira-kira kata-kata yang bagus ini guru tidak pilih kasih, bagus ini. Apa? Yang tidak ada kata tidak di situ, hilangkan kata tidak, tetapi sama maknanya. Tidak pilih kasih. Apa kira-kira? Memperlakukan iya, memperlakukan Tepuk tangan untuk Alif. Jadi guru betul sekali ini bagus, ada kata kunci lagi di sini adil. Guru itu harus adil. Terima kasih kalau ada usulan-usulan begitu. Karena memang guru itu diharuskan adil di dalam memberikan penilaian ataupun memberikan asesmen. Kompak sudah ada tadi. Guru menjelaskan dengan baik. Ya, otomatis ini harus. Seharusnya guru itu menjadi guru menjelaskan baik.
Ada peralatan kebersihan di kelas ini. Setuju tidak? Iya, harus ada. Tetapi ini sudah menyangkut persoalan kebersihan. Yang kedua, saya ingin agar siswa semuanya dapat menghargai guru-gurunya, saling menghargai. Hah? Tulis. 2, saling menghargai. Siswa datang tepat waktu. Siswa dan guru datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kebersihan sudah tadi. Saya ingin teman yang lain tidak memilih teman. Kira-kira apa bahasanya ini? Apa bahasanya ini? Memperlakukan teman dengan adil. Cocok. Iya toh? Tulis di situ adil. Adil mana? Ya. Siapa lagi nih? Saya ingin kelas ini tetap bersih, sudah ada. Saya ingin siswa yang mendapatkan piket pada hari Senin itu harus membersihkan setiap hari Senin. Kira-kira apa bahasa singkatnya ini? Memperhatikan piketnya. Tuh? Bertanggung jawab. Nah, cocok. Nah, bertanggung jawab. Bertanggung jawab saja. Bertanggung jawab saja. Ya, bertanggung jawab. Tidak boleh terlambat. Apa tadi? Datang tepat waktu. Sudah ada tadi? Belum. Datang tepat waktu. Perasaan kurang ini. Ada yang tidak tempel. Oh, semua tidak tempel ternyata. Ya, lihat ini. Perhatikan kalau sudah ada tadi ataupun belum. Saya ingin belajar setiap hari. Sudah ada tadi toh? Memperhatikan jam-jam pelajaran. Itu kan belajar tiap hari, maksudnya tahu ini belajar pada waktunya. Jadi bukan belajar setiap hari, maksudnya sampai sore. Ya. Atau ada yang mau belajar sampai sore? Belajar setiap hari yang dimaksud di sini adalah masuk pada jam-jam pelajaran dan belajar. Yang kedua, bersih, kebersihan sudah ada. Tertib. Oh, ini yang baru tuh. Tertib. Oke, tulis. Tertib. Menghargai, saling menghargai. Ada yang tadi? Ada yang tahu? Saya ingin semua murid sudah berada di kelas ketika sudah jam pelajaran. Apa kira-kira ini? Masuk tepat? Ya, sudah ada tadi. Satu, siswa tidak boleh terlambat. Oke, sudah ada. Siswa harus menyapu pada jadwal piketnya. Sudah ada tadi. Bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab. Kalau ada tugas diberikan itu tanggung jawab. Semua siswa harus mematuhi tata tertib sekolah. Apa itu? Disiplin.
disiplin. Tulis. Siswa 81 tidak boleh terlambat dan datang tepat waktu, sudah ada. Siswa harus menyapu pada jadwal piket, sudah ada. Siswa harus mematuhi tata tertib sekolah, sudah ada. Ingat semua. Kompak ini jadi susinasan. Semua siswa tidak boleh terlambat. Oh, susi. Harus menyapu sesuai jadwalnya, si Susi. Semua siswa harus tata tertib. Mirip, berarti Anda menyontek. Ya, kompak. Membacakan hasil kesepakatan yang ada di kelas kita ini. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kedua, siswa saling menghargai. 3, siswa dan guru datang tepat waktu. 4, adil. 5, bertanggung jawab. 7, Sami Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Anda berdua sudah datang di ruangan Bapak. Saya sengaja memanggil Anda berdua karena saya melihat kenapa masih saja bekerja sama padahal saya sudah memperingati berulang-ulang. Bukan saya, Pak. Tapi Rahmi yang minta jawaban ke saya. Tidak, Pak. Bukan saya. Tidak, saya di sini tidak mau mencari siapa yang salah. Tetapi saya ingin menyelesaikan masalah kita secara bersama-sama. Iya, Pak. Maafkan saya dengan Rahmi, Pak. Saya janji akan mengerjakan soal ulangan sendiri dengan baik. Iya, Pak. Kalian pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Iya, Pak. Karena semalam kami tidak belajar. Kita malah main game online bareng-bareng. Habis seru sih, Pak, main game online. Oh begitu ya. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas ini? Iya. Bisa mengingat tentang keyakinan yang telah kita buat sebelumnya? Jujur, tanggung jawab, dan mendengarkan guru ketika menerangkan. Bagus sekali, Anda masih sangat ingat tentang keyakinan kelas itu. Dengan melakukan kerjasama di ulangan harian itu, kira-kira kesepakatan apa yang Anda langgar? Jujur, percaya diri, dan tanggung jawab. Lain kali, jangan lupa untuk mengulang pelajaran di rumah. Iya, iya kan? Supaya kalian bisa menjawab soal dengan baik. Jangan bekerja sama begitu. Kira-kira solusi apa yang Anda bisa lakukan supaya Anda tidak melakukan kerjasama? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Dan jangan terlalu keseringan main game online, terutama saat akan PH. Iya benar. Baiklah, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya ingin menjadi orang sukses di kemudian hari, Pak. Saya juga janji, Pak, saya akan membuktikan kalau saya akan menjadi seseorang yang sukses di kemudian hari. Amin, amin. Semoga apa yang Anda inginkan itu dapat tercapai dengan baik. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan istirahat bersama dengan teman-teman yang lain. Baik, Pak. Kami permisi dulu. Oke, terima kasih sudah masuk di ruangannya Bapak. Sama-sama, Pak. Ridwan, tadi saya memperhatikan kamu waktu belajar IPA. Kamu tertidur di kelas. Iya, Pak. Saya tidur di kelas karena merasa mengantuk. Oke, setiap orang itu kalau mengantuk pasti akan tidur, Ridwan. Semua orang itu mengalami hal yang sama. Bahkan Bapak juga itu pernah mengalami seperti itu, Ridwan. Iya, Pak. Saya minta maaf karena sudah tidur di kelas, Pak, waktu jam pelajaran. Ya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalahnya ya. Baik, Pak. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tidur di kelas waktu pelajaran berlangsung. Saya merasa agak mengantuk, Pak, karena tadi malam saya begadang main game sampai larut malam. Ya, oh begitu ya. Apakah kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya, Tuan? Ya, masih, Pak. Bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Coba sebutkan. Disiplin waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, bersikap santun dan hormat kepada orang lain, dan berdoa mendengarkan guru ketika menerangkan. Betul sekali. Sebenarnya kamu masih ingat, ya? Apakah tidur di kelas itu ya, adalah sikap santun dan menghormati orang lain? Tidak, Pak. Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur. Tapi tidur di waktu jam pelajaran tidak baik. Selanjutnya, langkah apa yang
bisa kamu lakukan ya, agar kamu tidak tidur di dalam kelas, Ridwan? Saya akan tidur di rumah lebih awal dan tidak begadang tapi larut malam, Pak. Agar di kelas Pak tidak mengantuk dan tidur lagi. Kamu pasti ingin menjadi orang yang sukses, kan? Iya, Pak. Ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan dan jangan mengulangi perbuatan itu lagi, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ridwan. Ya, silakan istirahat bersama teman-teman yang lain. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Oke. Nama saya Rahmi, siswa kelas 9. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidur di kelas. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Pak Abdul. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru, dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Abdul, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Saya sangat senang dipanggil oleh Pak Abdul, karena ini adalah demi masa depan saya. Nama saya Suci, siswa kelas 9. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu mencontek saat ulangan. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Pak Abdul. Saya ditanya alasan mengapa saya mencontek ketika sedang ulangan. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya mencontek ketika ulangan. Pak Abdul tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Abdul, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Abdul lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya, dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan ini.